Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam tabi'un, salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Ketua Penguji yaitu Dr. Andes Sulisman MPD. Yang selanjutnya yang saya hormati kepada Bapak Sekretaris Penguji yaitu Bapak Muhammad Fajil Rivaldo MPD AIVP. Dan yang selanjutnya yang saya hormati kepada Bapak Penguji Utama yaitu Bapak Dr. Franciscus Nurseto SMPSI. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya M. Gilang Ramadan dengan NPM 22130510488. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu dengan judul skripsi, yaitu pengaruh latihan passing bawah ke dinding dan latihan berpasangan terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. Nah, untuk yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Dalam latar belakang, kita menjelaskan olahraga termasuk aktivitas fisik yang memberikan manfaat bagi kesehatan. Menurut Savitri et al. 2024. Olahraga bola voli dimainkan oleh dua tim yang berlawanan dan memiliki 6 pemain inti. Berdasarkan dari hasil prariset terhadap keterampilan permainan bola voli, siswa SMA Negeri 1 Sukoharjo masih perlu ditingkatkan terutama dalam teknik passing bawah. Banyak dari siswa belum melakukan passing dengan baik. Latihan passing bawah ke dinding dan latihan berpasangan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan passing bawah bola voli. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh latihan passing bawah ke dinding dan latihan berpasangan terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo menjadi sangat penting untuk dilakukan. Baik, untuk materi selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu tangan terlalu tinggi. Beberapa siswa posisi tangan terlalu tinggi sehingga pergerakan bola tidak tepat. Untuk yang kedua, tangan tidak rapat. Nah, posisi tangan yang tidak rapat mengakibatkan akurasi bola menjadi rendah dan bola yang tidak melambung. Nah, untuk yang ketiga, metode latihan. Nah, metode latihan yang digunakan kurang bervariasi dan struktur, sehingga kurang maksimal dalam meningkatkan kemampuan passing bawah siswa ekstrakurikuler bola voli SMA Negeri 1 Sukoharjo. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke batasan masalah. Batasan masalah terbagi menjadi 2, yaitu peneliti membatasi ruang lingkup materi yang memuat terkait latihan passing bawah ke dinding dan latihan berpasangan terhadap hasil teknik passing bawah bola voli pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. Nah, untuk yang kedua, peneliti membatasi materi pada faktor yang mempengaruhi dalam kemampuan passing bawah bola voli. Untuk rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama, apakah ada pengaruh latihan passing bawah ke dinding terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo? Untuk yang kedua, apakah ada pengaruh latihan passing berpasangan terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo? Nah, untuk yang ketiga, apakah ada perbedaan antara latihan passing bawah ke dinding dan latihan berpasangan terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo? Nah, tujuan penelitian ini yaitu terbagi menjadi 3 juga. Untuk yang pertama, salah satunya untuk mengetahui pengaruh latihan passing bawah ke dinding dan terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. Untuk yang kedua, untuk mengetahui pengaruh latihan passing berpasangan terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan antara latihan passing bawah ke dinding dan latihan berpasangan terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. Next, kita masuk ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah subjek dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo
yang mengikuti program latihan passing bawah ke dinding dan latihan berpasangan untuk meningkatkan kemampuan passing bawah bola voli. Tempat penelitian dilaksanakan di lapangan voli SMA Negeri 1 Sukoharjo dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2026. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan jasmani, terkhusus mengenai pengaruh latihan passing bawah ke dinding dan latihan passing bawah berpasangan terhadap kemampuan passing bawah bola voli. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi mahasiswa program studi pendidikan jasmani FKIP, UNILA, maupun penelitian lainnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut pada kajian yang serupa. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi siswa, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pelajaran untuk memperbaiki dan meningkatkan teknik passing bawah bola voli yang baik dan benar, khususnya bagi siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. Nah, yang kedua, bagi guru atau pelatih. Peneliti ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam memilih dan menerapkan metode latihan yang lebih variatif, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik bagi siswa. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, sekaligus sebagai langkah awal dalam memperoleh gelar sarjana S1. Nah, yang selanjutnya yaitu bagi program studi Menjas, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadikan acuan dan bahan kajian bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lanjut di bidang latihan olahraga khususnya bola voli. Untuk selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu olahraga. Olahraga merupakan aktivitas gerak manusia yang terencana, terstruktur, dan berulang-ulang. Olahraga tidak hanya sekedar gerak tubuh, melainkan juga melibatkan tujuan, kebugaran, rekreasi, atau kompetisi, dan metode latihan pembinaan pertandingan. Yuda dan Setiawan 2024. Olahraga dalam pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan karakter seperti tanggung jawab, disiplin, kerjasama, sportivitas, dan kepemimpinan melalui kegiatan fisik yang sistematis. Dari perspektif kesehatan masyarakat, tujuan olahraga berkaitan dengan preventif, pencegahan penyakit, dan promotif, peningkatan kesehatan. Olahraga juga bertujuan untuk meningkatkan sistem imun tubuh serta memperbaiki kesehatan mental. Nah, untuk selanjutnya, hakikat pendidikan olahraga. Menurut Mustafa 2020, pendidikan olahraga adalah pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan konsep gerak yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik dan kompetensi dan kepercayaan diri. Nah, untuk selanjutnya, hakikat belajar motorik. Motorik merupakan KIRAM 2019, yaitu gerakan yang melibatkan otot, urat, dan sendi secara langsung dan otomatis, sehingga teratur dan berjalan lancar serta sungguh-sungguh. Berakar dalam kejasmanian, belajar motorik dilakukan untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik dalam melakukan rangkaian gerak-gerik berbagai anggota badan secara terpadu. Belajar motorik dalam olahraga mencerminkan suatu kegiatan yang disadari dan mana aktivitas belajar diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi yaitu motif untuk mengatasi rintangan dan melakukan usaha secepatnya dan sebaik mungkin. Menurut Michael Phelan 1987 menyatakan bahwa indikator motivasi adalah yang pertama kebutuhan untuk berpartisipasi, yang kedua kebutuhan berfiliasi, yang ketiga kebutuhan kekuatan. Dalam pendidikan, motivasi berprestasi sangat penting karena seseorang cenderung akan berjuang untuk mencapai sukses atau memilih suatu kegiatan yang berorientasi untuk tujuan sukses atau gagal. Hakikat latihan. Latihan adalah suatu kegiatan yang sistematis dari berlatih dan bekerja dengan dilakukan secara berulang-ulang dan setiap bertambah hari bertambah juga beban latihan atau pekerjaannya.
Latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berolahraga dengan menggunakan media yang sesuai dengan tujuan latihan yang dicapai. Prinsip-prinsip latihan. Prinsip latihan merupakan hal-hal yang harus ditaati agar tujuan latihan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dengan memahami prinsip-prinsip latihan, maka akan mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas latihan. Selain itu, akan dapat menghindarkan olahragawan dari rasa sakit dan timbulnya cedera dalam proses latihan. Nil Hakim 2022. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses latihan meliputi yang pertama prinsip beban berlebih, yang kedua prinsip kembali asal, yang ketiga prinsip kekhususan, yang keempat prinsip spesialisasi, yang kelima prinsip individual, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu prinsip variasi dalam latihan. Tujuan latihan. Tujuan utama dari latihan adalah untuk meningkatkan kinerja atlet untuk memperbaiki kemampuan teknik, keterampilan, dan penampilan atlet sesuai dengan bidang olahraga spesialisasi atau yang digeluti. Nah, yang untuk selanjutnya yaitu model latihan passing bawah. Kegunaan passing bawah yaitu untuk menerima bola servis, setelah menerima bola smash atau serangan dari lawan, mengambil bola setelah terjadinya blok, dan untuk menyelamatkan bola terpental jauh dari area permainan. Model latihan passing bawah menggunakan media dinding dan latihan berpasangan dapat membantu pemain untuk melatih kemampuan passing bawah saat menerima bola servis atau bola smash dari lawan agar dapat menerima bola dengan lebih akurat dan sempurna. Alpandi 2023. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke latihan passing bawah dengan dinding. Latihan passing bawah dengan dinding merupakan passing yang dilakukan dengan cara memantulkan bola ke dinding dengan badan dalam keadaan siap untuk passing. Nah, untuk selanjutnya latihan berpasangan. Latihan berpasangan adalah pemain berpasangan dengan rekannya dan melakukan passing bawah. Kedua pemain mengusahakan bola tidak terjatuh dan pantulan bola selalu bagus. Bola voli. Nah, permainan bola voli adalah suatu cabang olahraga bergu yang dibagi menjadi dua tim. Dimainkan di lapangan, dipisahkan oleh jaring. Setiap regu memiliki tujuan untuk mematikan bola ke daerah lawan atau memaksa lawan melakukan kesalahan sehingga mendapatkan poin. Pada tahun 1947 terjadi pembentukan FIVB, Fédération Internationale de Volleyball, yang diresmikan di Paris, Prancis. Pada bulan Maret 1955, PBVSI dibentuk dan disahkan oleh KUI sebagai induk organisasi bola voli di Indonesia. Dalam permainan bola voli terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh pemain agar dapat berkontribusi dalam permainan dan meningkatkan performa. Teknik-teknik dasar tersebut antara lain yang pertama yaitu passing. Passing merupakan teknik yang digunakan sebagai pertahanan seperti saat menerima servis, menerima smash, dan digunakan untuk mengambil bola setelah blok atau pantulan dari lawan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu servis. Secara umum, teknik servis didefinisikan sebagai gerakan memukul bola melewati net ke area lawan dengan tujuan memulai permainan. Namun, apabila dilihat dari sudut teknik, servis juga termasuk serangan awal untuk memperoleh nilai agar suatu regu dapat memperoleh poin. Nah, untuk selanjutnya atau yang ketiga yaitu smash dan block. Smash adalah gerakan memukul bola ke daerah lawan sehingga bola yang dipukul bergerak di atas net dan lawan tidak biasa mengambilnya dan bertujuan untuk mendapatkan poin. Block adalah benteng pertahanan yang bertujuan untuk menangkis serangan lawan. Untuk materi selanjutnya kita masuk ke kemampuan. Menurut Edwin Fleischmann adalah dalam Automotive 2017, kemampuan atau ability merupakan suatu kapasitas umum yang berkaitan dengan prestasi berbagai macam keterampilan. Yang selanjutnya, hakikat ekstrakurikuler. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014, ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar, kegiatan instruktur di bawah bimbingan dan pengawasan suatu tingkat pendidikan.
Kegiatan ekstrakurikuler sekolah tidak hanya suatu proses belajar mengajar, tetapi merupakan sarana agar siswa memiliki nilai positif seperti prestasi dalam menjuarai pertandingan yang hanya diikuti oleh anggota dari salah satu ekstrakurikuler. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Fardila 2025 dengan judul Pengaruh Latihan Passing Bawah ke Dinding dan Berpasangan terhadap Kemampuan Passing Bawah Bola Voli pada Mahasiswa Pendidikan Jasmani Angkatan 2024. Penelitian oleh Puput Widoyo dan Aldi Kurniawan 2025 dengan judul Pengaruh Latihan Passing Bawah melalui Media Dinding dan Ekstrakurikuler Bola Voli SMA Negeri Ayah Kabupaten Kebumen. Yang ketiga, penelitian oleh Alex Susanto, Galih Dwi Pradita, dan Muh Isna Nurdin Wibisana dengan judul Pengaruh Latihan Drill untuk Meningkatkan Keterampilan Passing Bawah Bola Voli pada Kegiatan Ekstrakurikuler. Dan yang selanjutnya, penelitian oleh Ahmad Setiabudi 2021 dengan judul Pengaruh Latihan Passing Bawah ke Dinding dan Berpasangan terhadap Keterampilan Bola Voli pada Siswa Ekstrakurikuler SMP Negeri 13 Tapiung Tahun Tanjung Timur. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang utama konteks kemampuan passing bawah siswa ekstrakurikuler bola voli SMA Negeri 1 Sukoharjo masih belum optimal sehingga diperlukan model latihan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan passing bawah. Kemampuan passing bawah bola voli. Passing bawah merupakan teknik dasar yang berperan dan menerima servis, menerima serangan, serta membangun awal serangan dalam permainan bola voli. Model latihan terbagi menjadi dua, yaitu latihan passing bawah ke dinding dan latihan passing bawah berpasangan. Nah, proses penelitian. Yang pertama, pretest, perlakuan selama 16 sesi pertemuan, dan post-test. Nah, untuk selanjutnya masuk ke materi yaitu hipotesis. Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. Hipotesis 1, terdapat pengaruh signifikan latihan passing bawah ke dinding terhadap kemampuan passing bawah pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh signifikan latihan passing bawah berpasangan terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. Hipotesis ketiga, terdapat perbedaan yang signifikan antara latihan passing bawah ke dinding dan latihan passing bawah berpasangan terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. Baik, itu selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini ialah penelitian eksperimen. Dalam metode penelitian eksperimen juga terdapat metode yang lebih khusus, yaitu metode eksperimen kuasi. Oleh karena itu, metode dalam penelitian ini digunakan metode eksperimen kuasi. Oleh karena itu, metode eksperimen kuasi adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel tanpa melakukan pengecapan secara penuh terhadap subjek penelitian. Anantasia dan Rindarayani 2025. Populasi dan sampel. Populasi siswa ekstrakurikuler bola voli SMA Negeri 1 Sukoharjo sejumlah 20 orang. Sampel siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo sejumlah 20 orang. Hal tersebut karena peserta tidak lebih dari 100 orang, sehingga penelitian ini menggunakan teknik populasi sampling. Teknik populasi sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang selanjutnya kita masuk ke desain penelitian. Nah, desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pretest post-test design. Nah, bisa dilihat di gambar. Adapun pembagian kelompoknya dalam penelitian ini menggunakan ordinal pairing. Bisa dilihat gambar ordinal pairing. Untuk selanjutnya, sumber data. Tes kemampuan passing bawah. Data dikumpulkan melalui pelaksanaan tes teknik passing bawah bola voli sebelum dan sesudah program latihan. Nah, untuk selanjutnya, dokumentasi dengan foto secara langsung di lokasi penelitian. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian berupa tes kemampuan passing bawah bola voli.
instrumen tes yang digunakan untuk pengukuran awal atau pretest maupun pengukuran akhir atau proses, yaitu menggunakan keterampilan dasar passing bawah permainan bola voli dari Widiano dan Subaidi 2024. Nah, untuk validitas dan reliabilitas dilaporkan dengan korelasi validitas cos 0,733 yang berarti instrumen tersebut adalah valid. Nilai reliable untuk instrumen ini sebesar 0,758 yang berarti instrumen tersebut reliable. Widiano dan Subaidi 2024. Teknik pengumpulan data. Data yang perlu dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data pretest dan data post-test sebelum dan sesudah sampel diberikan latihan passing bawah ke dinding. Instrumen yang digunakan penelitian ini adalah tes keterampilan dasar passing bawah permainan bola voli, latihan passing bawah ke dinding, dan latihan berpasangan yang dilakukan yaitu sebanyak 16 kali pertemuan. Pemberian latihan passing bawah ke dinding dilakukan 3 kali dalam 1 minggu. Nah, bisa dilihat gambar tes keterampilan dasar passing bawah permainan bola voli. Selanjutnya kita masuk ke teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas data. Untuk menguji normalitas data menggunakan uji kenormalan yang dikenal dengan uji Lilliefors. Suatu data yang dikatakan berdistribusi normal bila L hitung lebih kecil dari L double dengan taraf signifikan 5%, maka data tersebut berdistribusi normal. Rockmas dan Demir 2023. Yang selanjutnya uji homogenitas. Homogenitas dicari dengan uji F, Yonar et al. 2023, yaitu varian terbesar dibagi varian terkecil. Membandingkan nilai F hitung dengan F double dengan rumus DK pembilang N kurang 1 untuk varian terbesar, DK penyebut N kurang 1 untuk varian terkecil. Taraf signifikan 0,5 maka dicari pada T double F dengan kriteria penguji. Jika F hitung lebih besar dari F double maka tidak homogen. Apabila F hitung lebih kecil dari F double maka berarti homogen. Untuk selanjutnya uji hipotesis. Adapun uji yang peneliti gunakan untuk menguji hipotesis adalah uji T. Untuk yang pertama yaitu on-sample independent t-test. Keterangannya X1 rata skor 1, X2 rata skor 2, N1 banyak data sampel 1, N2 banyak data sampel 2, S1 kuadrat sampel varian 1, S2 kuadrat varian sampel 2. Nah, dan untuk selanjutnya yang kedua Paired sampel t-test. Uji T ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel yang berpasangan. Nah, keterangannya D rata-rata peningkatan skor, SD standar deviasi peningkatan skor, N banyak data sampel. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Statistik deskriptif data pretest passing bawah. Nah, hasil pretest menunjukkan bahwa rata-rata skor passing bawah untuk kelompok passing berpasangan adalah 35,6 dengan standar deviasi 9,24, sementara itu kelompok passing dinding memiliki rata-rata skor pretest besar 34,3 dengan standar deviasi 7,22. Nah, jumlah subjek yaitu N10 untuk passing berpasangan, jumlah skor minimum yaitu 23 dan skor maksimum 56. Untuk passing ke dinding, jumlah N atau subjek 10, skor minimumnya 23 dan skor maksimumnya 44. Nah, diagram data pretest passing bawah. Bisa dilihat gambar diagram data pretest passing bawah. Next. Distribusi frekuensi pretest kelompok passing berpasangan. Disimpulkan pada kelompok passing berpasangan sebanyak 1 orang, 10% memiliki passing bawah yang berada pada kategori baik sekali. 2 orang, 20% memiliki passing bawah yang berada pada kategori baik. 6 orang atau 60% memiliki passing bawah yang berada pada kategori cukup. Dan 1 orang, 10% memiliki passing bawah yang berada pada kategori kurang.
Distribusi frekuensi pretest kelompok passing ke dinding. Dari tabel di atas dapat disimpulkan pada kelompok passing ke dinding sebanyak 4 orang atau 40% memiliki passing bawah yang berada pada kategori baik. 4 orang 40% memiliki passing bawah yang berada pada kategori cukup, dan 2 orang 20% memiliki passing bawah yang berada kategori kurang. Untuk materi selanjutnya, kita masuk ke statistik deskriptif data posttest passing bawah. Rata skor posttest untuk kelompok passing berpasangan adalah 57,5 dengan standar deviasi yaitu 10,22. Angka ini menunjukkan peningkatan yang substansial dibandingkan dengan rata skor pretest kelompok yang sama 35,6. Di sisi lain, kelompok passing dinding menunjukkan rata skor posttest sebanyak 55 dengan standar deviasi 8,20. Peningkatan juga terlihat pada kelompok passing dinding dibandingkan dengan rata pretest mereka yaitu 34,3. Nah, kelompok passing berpasangan subjeknya 10, skor minimumnya 43 dan skor maksimumnya 71. Untuk skor minimum passing dinding yaitu 42 dan skor maksimumnya 67. Diagram data posttest passing bawah. Bisa dilihat gambarnya. Distribusi frekuensi posttest kelompok passing berpasangan. Dari tabel di atas dapat disimpulkan pada kelompok passing berpasangan sebanyak 8 orang atau 80% memiliki passing bawah yang berada pada kategori baik sekali, dan 2 orang 20% memiliki passing bawah yang berada pada kategori baik. Distribusi frekuensi posttest kelompok passing ke dinding. Dari tabel di atas dapat disimpulkan pada kelompok passing ke dinding sebanyak 8 orang atau 80% memiliki passing bawah yang berada pada kategori baik sekali, dan 2 orang 20% memiliki passing bawah yang berada pada kategori baik. Perbandingan rata peningkatan skor passing bawah. Peningkatan rata skor passing bawah pada kelompok passing berpasangan adalah 21,9 dari 35,6 pada pretest menjadi 57,5 pada posttest. Sementara itu, kelompok passing ke dinding menunjukkan peningkatan rata skor sebesar 20,7 dari 34,3 pada pretest menjadi 55 pada posttest. Diagram perbandingan rata-rata peningkatan skor passing bawah. Bisa dilihat peningkatannya. Hasil yang selanjutnya kita masuk ke hasil uji normalitas passing bawah. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai L hitung pada semua data setiap kelompok perlakuan lebih kecil dari L tabel. Hal ini menunjukkan bahwa data setiap kelompok perlakuan terdistribusi normal dengan masing-masing L hitung pertama yaitu 0,207, L hitung kedua yaitu 0,151, dan L hitung ketiga 0,137, dan L hitung yang terakhir yaitu 0,1110. Uji homogenitas passing bawah. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung kelompok pretest maupun posttest lebih kecil dari F tabel, yaitu 4,965. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji homogenitas pada kelompok pretest maupun posttest berdistribusi normal dengan hasil F hitung pretest 1,634 dan posttest 1,551. Selanjutnya kita masuk ke uji T kelompok passing berpasangan. Dari tabel di atas dapat dilihat pada kelompok eksperimen bahwa nilai T hitung 14,412 lebih besar dari T tabel, yaitu 2,228. Hal ini berarti ada pengaruh pada kelompok passing berpasangan. Nah, uji T kelompok passing ke dinding. Uji T kelompok passing ke dinding yaitu dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai T hitung 17,3
364 lebih besar dari T-tabel, yaitu 2,228. Ini berarti terdapat pengaruh data hasil pada kelompok passing ke dinding. Diperoleh nilai T-hitung sebesar 0,087 lebih kecil dari T-tabel 2,101. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara hasil post-test passing bawah siswa yang mengikuti latihan passing berpasangan dengan siswa yang mengikuti latihan passing ke dinding. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama yaitu pengaruh latihan passing berpasangan terhadap kemampuan passing bawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan berpasangan juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan passing bawah siswa. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-hitung sebesar 14,412 yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan passing bawah setelah siswa diberikan latihan berpasangan. Latihan berpasangan merupakan bentuk latihan yang mendekati situasi permainan yang sesungguhnya karena siswa melakukan interaksi langsung dengan teman latihan. Dalam latihan ini, siswa dituntut untuk menyesuaikan posisi tubuh terhadap arah datangnya bola yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menyebabkan siswa tidak hanya melatih teknik passing bawah, tetapi juga melatih kemampuan membaca permainan, koordinasi gerak, konsentrasi, dan komunikasi dengan pasangan. Yang kedua, pengaruh latihan passing ke dinding terhadap kemampuan passing bawah. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa latihan passing bawah ke dinding memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan passing bawah siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji hipotesis yang memperoleh nilai T-hitung sebesar 17,364, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan passing bawah setelah diberikan perlakuan latihan passing ke dinding. Hal ini menunjukkan bahwa latihan yang dilakukan secara sistematis dan berulang mampu meningkatkan penguasaan teknik dasar bola voli, khususnya teknik passing bawah. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan latihan passing berpasangan dan passing ke dinding terhadap kemampuan passing bawah. Berdasarkan hasil uji perbedaan, diperoleh nilai T-hitung sebesar 0,87 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara latihan passing bawah ke dinding dan latihan berpasangan terhadap kemampuan passing bawah bola voli siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. Tidak adanya perbedaan yang signifikan menunjukkan bahwa kedua metode latihan yang sama-sama efektif dalam meningkatkan kemampuan passing bawah siswa. Meskipun kedua metode memiliki karakteristik yang berbeda, keduanya tetap berorientasi pada peningkatan keterampilan teknik passing bawah melalui proses latihan yang sistematis dan berulang. Yang selanjutnya kita masuk ke novelty penelitian. Kebaruan novelty dalam penelitian ini terletak pada penggunaan dua model latihan, yaitu latihan passing bawah ke dinding dan latihan passing berpasangan yang dibandingkan secara langsung pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya meneliti efektivitas salah satu metode latihan secara terpisah, sedangkan peneliti ini menguji pengaruh kedua metode tersebut secara bersamaan serta membandingkan efektivitasnya dalam meningkatkan kemampuan passing bawah bola voli. Untuk selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian data menyimpulkan bahwa 1. Ada pengaruh dari latihan passing berpasangan terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo dengan hasil 14,412. Yang kedua, ada pengaruh latihan passing ke dinding terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo dengan hasil 17,364. Yang ketiga, tidak ada perbedaan pengaruh antara latihan passing berpasangan dengan latihan passing ke dinding terhadap kemampuan passing bawah pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo dengan hasil 0,087. Selanjutnya, saran berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh latihan passing berpasangan dengan passing ke dinding terhadap kemampuan passing bawah siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo, maka penelitian memberikan beberapa saran sebagai berikut.
Yang pertama, bagi guru atau pelatih, diharapkan dapat menjadikan latihan passing berpasangan dan passing ke dinding sebagai variasi metode latihan yang dan dalam meningkatkan kemampuan passing bawah siswa, karena keduanya terbukti efektif dan dapat saling melengkapi dalam proses pembelajaran teknik dasar bola voli. Yang kedua, bagi siswa diharapkan lebih aktif dan disiplin mengikuti latihan serta terus berlatih secara mandiri, baik menggunakan metode passing berpasangan maupun passing dinding untuk meningkatkan keterampilan passing bawah secara optimal. Bagi sekolah, pihak sekolah diharapkan dapat mendukung kegiatan ekstrakurikuler bola voli, menyediakan fasilitas dan sarana latihan yang memadai sehingga proses latihan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan variabel yang lebih luas seperti kombinasi metode latihan atau pengaruhnya teknik dasar bola voli yang berbeda sehingga hasil penelitian menjadi lebih lengkap dan bermanfaat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.